Ini adalah kendaraan populer yang diminati oleh keluarga maupun bisnis. Dan kendaraan ini pun menjadi simbol kesuksesan di negara Asia. Ini dia Toyota Alphard Facelift. Ini dia bagian depan dari Toyota Alphard Facelift. Tentunya pada saat awal mula kita melihat penampilan daripada Toyota Alphard ini dengan bobotnya yang sangat besar, tentu Toyota Alphard ini sangat berani sekali dan gagah dengan tampilannya yang sangat mengesankan. Kita lihat mulai dari grillnya yang sangat-sangat besar sekali, teman-teman. Dan di sini ada kamera 360 dan kita lihat pada lampunya ini sudah menggunakan lampu LED. Dan ada hal yang sangat menarik sekali. Di sini krum-kruman dari grill ini nyambung ke lampu headlamp. Dan di sini ada lampu untuk alis. Dan kita lihat untuk bagian bawahnya di sini ada lampu fog lamp. Lampu fog lamp sudah menggunakan lampu LED juga. Dan di sini banyak krum-kruman yang menghiasi kendaraan ini sehingga tampilannya sangat mewah sekali. Ini kendaraan ini sudah menggunakan aksesoris dari Modelista. Dan tentunya ketika kita dalam perjalanan pasti kendaraan ini menjadi daya tarik bagi pengguna jalan lainnya. Nah, teman-teman, tentunya Alphard ini sudah ada 3 generasi. Mulai dari generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Tentunya Alphard tidak menghilangkan fascia yang ada di tengah-tengah ini. Ini adalah fascia yang tentunya memberikan ciri khas pada kendaraan Toyota Alphard ini. Oke, kita lanjut bagaimana sih performa mesin yang ada di kendaraan Alphard ini. Oke, teman-teman, ini adalah bagian kap mesin. Alphard mesinnya ditenagai dengan 4 silinder dengan cc 2500 cc dan menghasilkan 180 tenaga kuda dan torsi di 234. Tentunya dengan kapasitas mesin 2500 cc, Toyota Alphard ini tidak boros. Ya, mungkin bisa lebih efisien dibanding dengan kendaraan-kendaraan seukurannya. Dan tentunya kendaraan ini sangat nyaman sekali apabila kita berkendara baik di dalam kota maupun luar kota. Oke, teman-teman, kita sudah berada di bagian samping Toyota Alphard ini. Tentunya ketika kita melihat secara keseluruhan, Toyota Alphard ini bentuknya adalah kotak dan tidak banyak lancip, tidak banyak lekukan-lekukan. Nah, ciri khas daripada Alphard ini kotak tetapi tidak menghilangkan kesan mewahnya. Kita lihat pada bagian ukuran ban. Pada ukuran ban ini menggunakan ukuran ring 18 dengan ukuran ban di 235/50. Kita lanjut untuk ke spionnya. Spionnya tentunya ini udah elektrik dan di sini ada support untuk kamera. Dan di sini warna krum-kruman untuk handle pintunya. Untuk bagian atas kaca ini ada krum-kruman yang melintang dari pintu tengah sampai pintu belakang. Dan untuk bagian depannya ada krum-krumannya dari tengah-tengah sini sampai ke bagian kaca depan. Nah, tentunya krum-kruman ini memberikan kesan mewah pada kendaraan Toyota Alphard ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Sekarang kita sudah berada di bagian belakang Toyota Alphard. Nah, kita lanjut untuk di bagian belakang ini ada yang namanya spoiler dan di atas ini ada wiper. Nah, kalau misalkan dari luaran sini kita tidak kelihatan ya. Jadi untuk wipernya sendiri ngumpet. Biasanya umumnya untuk wiper itu berada di
bagian bawah, tetapi ini ada di atas. Dan lanjut untuk ke bagian sini ada krum-kruman yang melintang dari sisi kanan ke kiri. Dan tentunya ini untuk stop lamp-nya sangat menarik sekali, menonjol teman-teman. Nah, untuk lampunya sendiri sudah menggunakan lampu LED. Dan Toyota Alphard tentunya udah menggunakan kamera juga. Di sini ada 2 kamera untuk tipe Gen 3 ini, dan di sebelah sini ini nggak kelihatan ada kamera juga yang membantu untuk sensor kamera parking ini. Dan di sini ada emblem Alphard, dan di sini adalah emblem tipenya tipe G, dan di sini disupport juga untuk tombol-tombol untuk sensor parking. Dan di bagian bumper bawah ini adalah body kit yang tentunya body kit tambahan, sehingga ini kendaraan sudah mewah ditambah body kit tentunya jadi tambah lebih mewah. Sekarang kita lihat untuk bagian bagasinya. Oke, untuk membuka Toyota Alphard ini bagasinya hanya cukup dengan bantuan remote atau tombol yang ada di dalam interior kendaraan ini. Nah, ini untuk bagian bagasinya teman-teman. Nah, untuk bagian bagasi bagaimana menurut teman-teman apabila kita tidak banyak yang numpang atau penumpangnya tidak banyak? Tentu jok-jok ini bisa kita lipat untuk bisa menaruh barang-barang bawaan kita, entah itu koper maupun tas. Tetapi kalau misalkan ternyata penuh, nah tentunya kita ya ini cukup hanya untuk 2 koper teman-teman. Ya kalau segini sih luas ya teman-teman, nggak begitu ini. Lagian untuk Toyota Alphard paling penggunaannya jarang sekali ya penuh, paling kita hanya 1-2 orang, dan apalagi banyak kan para big boss yang menggunakan atau orang-orang tertentu. Nggak mungkin sampai penuh semua seat terisi. Oke, seperti inilah teman-teman. Untuk remote hanya untuk membuka, kita untuk menutupnya kita hanya memijit tombol ini. Secara otomatis maka akan menutup dengan sendirinya. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung ke bagian interior tengah. Oke, teman-teman, kita buka pintunya secara otomatis. Tentunya kendaraan yang mahal ini tanpa kita menyentuh handle pintunya pun kendaraan ini bisa terbuka dengan sendirinya. Oke teman-teman, interior Alphard sama mengesankannya dengan eksteriornya. Nah, pada saat saya sekarang sudah berada di bangku seat kedua, tentu sangat luas sekali, dan di sini kita disuguhkan dengan interior yang super mewah. Kita lihat di sini ada kamera, bukan kamera, layar untuk kita bisa menonton, dan di atas kita bisa melihat panoramik maupun membuka sunroofnya ini. Kita buka ya. Oke teman-teman. Nah, sini udah bisa terang benderang dengan membuka sunroof, dan di sini ada lampu variasi yang tentunya warnanya ini atau colornya bisa berubah-ubah. Ini bisa warna hijau, jadi kita bisa menyesuaikan hati kita ya. Bisa kuning, bisa biru, dan di sini ada lampu untuk baca. Di sini juga ada, dan di sini kisi-kisi AC-nya. Dan tentunya kendaraan ini dengan bangku pilot seatnya tentu memberikan kesan yang berbeda, karena untuk bangku pilotnya sendiri ini sudah super canggih, disupport dengan electrical. Kita ketika mau memanjakan diri kita, pengaturannya hanya cukup menekan tombol. Kita lihat, nah kalau kita pegal, kita bisa selonjoran seperti ini teman-teman. Nah, dan kita bisa ke belakangin untuk sandarannya. Oke, gimana menurut teman-teman?
Sudah pantaskah saya untuk jadi sultan? Dan tentunya yang tak kalah penting ketika kita ingin privasi, tidak ingin terlihat dari luar, kita dapat menutupnya dengan gordeng yang ada di sini. Oke. Kita bisa memasangkan gordeng. Kalau misalkan kita nggak mau memasang gordeng, tetapi kita pengen tetap privasi, kita bisa juga memasang jendela untuk lebih privasi. Jadi sangat nyaman sekali ya untuk kendaraan Toyota Alphard ini. Nah, teman-teman, umumnya orang-orang yang memiliki kendaraan Toyota Alphard ini mereka jarang sekali untuk mengendarai sendiri, karena mereka pasti ingin menikmati perjalanan dengan duduk di bangku seat kedua ini, teman-teman. Dan adapun seat paling belakang ini mungkin cocoknya untuk anak-anak kita atau untuk anak kecil. Kalau dibilang luas ya luas juga, karena untuk bangku ini bisa ini juga di kedepanin pengaturannya. Dan di sini juga ada meja, baik buat minuman maupun menaruh berkas-berkas kita seperti handphone, kita bisa simpan di sini. Nah, di sini bisa menaruh buat cup minuman, dan di sini juga bisa. Oke, jadi banyak sekali ya teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah kita udah pantas untuk berada di atas pilot seat Toyota Alphard facelift ini? Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di bagian kemudi pada kendaraan Toyota Alphard facelift ini. Nah, pada saat kita menjadi driver, tentu banyak fitur-fitur canggih yang biasanya umumnya kita mulai dari jok aja. Berbicara tentang jok, tentu jok ini Toyota Alphard ini kecanggihannya sampai jok ini bisa mengeluarkan AC atau mengeluarkan dingin. Jadi sengaja untuk bahannya sendiri ini berlubang-lubang, karena di sini di dalamnya ada saluran angin yang bisa diatur, entah itu pengaturannya dingin atau hangat. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan cuaca di luar. Oke, teman-teman, kita lihat pada door trimnya ini menggunakan warna krem dipadukan dengan warna hitam, dan yang tidak ada di kendaraan lain yaitu pengaturan jok pilotnya ini atau jok drivernya ini. Kita bisa setting otomatis dari mulai setting 1, setting 2 sampai setting 3. Tentunya pengaturan jok ini disesuaikan dengan tinggi badan kita atau besarnya ini kita. Kita kira-kira cocok di nomor berapa ya? Oh, kita mulai coba. Oh, nomor 3 agak maju. Oh, ke bawah ternyata. Teman-teman, lebih ke bawah ini. Dan kita coba setel lagi ke nomor 1. Ya, ke bawah dulu. Ya, naik. Oke. Cocok kayaknya. Seperti ini. Dan setirnya mungkin ini bisa kita sesuaikan juga, bisa ke bawah atau bisa ke sebelah atas. Ya, ini bisa menyesuaikan ya, teman-teman. Nah, ketika kita melihat dashboardnya, tentunya ini udah dilapisi dengan bahan kulit premium, dan kisi-kisi AC-nya pun sungguh menarik sekali, dipadukan dengan ada warna-warna chrome-nya di sini, dan di sini ada pengaturan untuk kisi-kisi AC-nya. Dan untuk layar head unitnya sendiri ini berukuran 10 inch. Oke, teman-teman, ini udah dilengkapi juga, ada navigasi juga. Dan ini untuk
layar AC, dan di sini pengaturan AC-nya untuk tombol-tombolnya, dan ini untuk pengaturan temperatur AC di bagian depan, ini di bagian belakang. Dan untuk transmisinya otomatis, tuasnya ada di sini teman-teman. Dan untuk parkingnya udah menggunakan parking elektrik. Yang menjadi keunggulan Toyota Alphard ini adalah adanya tombol e-stop yang tentu bisa membantu kita menghemat bahan bakar 8-10%. Kenapa? Ketika kita di lampu merah itu, ketika kita injek rem, maka kendaraan ini akan mati secara otomatis. Dan ketika kita injak gas kembali, maka akan menstarter atau hidup secara otomatis. Nah, tentunya ketika fitur ini dihidupkan atau dinyalakan, tentu kewaspadaannya pada saat tahun pemakaian akinya sudah lampau, nah ini bisa menjadi berakibat fatal juga. Kenapa? Karena kendaraan ini hampir keseluruhan menggunakan elektrik, sehingga butuh support untuk kelistrikan yang sangat besar. Ketika support atau dari akinya berkurang, maka tidak kuat starter. Maka banyak sekali kejadian para pemakai kendaraan Toyota Alphard ini mati karena kendaraannya tidak mampu untuk starter. Nah, karena apa? Karena akinya lemah. Jadi ketika kita mau mengendarai Toyota Alphard ini, kita harus paham, kita harus baca modulnya sehingga kita tidak salah dalam penggunaannya. Jadi itulah teman-teman, untuk salah satu kecanggihan Toyota Alphard ini. Kita lanjut untuk ke bagian setir. Di bagian setir ini ada mode untuk pengaturan, baik menyambungkan ke handphone maupun ke head unit. Dan di bagian sini ini adalah sama juga untuk sistem yang membantu kita, membantu pada saat kita mengemudi. Oke, untuk tampilan speedonya seperti ini teman-teman. Tentu layar speedo ini akan memberikan warning atau pemberitahuan ketika pada kendaraan ini terjadi sesuatu. Oke teman-teman, gabdo kalau kita nggak test drive kendaraan ini. Sekarang kita akan test drive bagaimana sih suspensi maupun responsif pada mesin dan kenyamanan pada saat kita menggunakan Toyota Alphard ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk test drive kendaraan yang super mewah ini. Bagaimana ketika kita berada di belakang kemudi pada kendaraan Toyota Alphard ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, tentunya buat teman-teman yang belum pernah menggunakan kendaraan ini, wajib beradaptasi terlebih dahulu, karena tentunya kendaraan mewah ini berbeda dengan kendaraan-kendaraan pada umumnya cara penggunaannya. Begitupun pada saat saya mencoba untuk mengendarai kendaraan ini, tentu saya harus memiliki feeling terhadap, karena sangat besar sekali bobotnya untuk luas maupun panjang kendaraan ini. Oke teman-teman, tentunya pada saat kita mengemudikannya, pertama-tama kita harus pahami terlebih dahulu fitur-fitur yang ada pada kendaraan ini dan bagaimana cara penggunaannya, karena kendaraan ini sangat berbeda dengan kendaraan pada umumnya. Banyak fitur-fitur canggih yang bisa kita gunakan dan semuanya hampir serba elektrik. Yang kedua yaitu bagaimana kita mengasah feeling terlebih dahulu, karena kendaraan ini cukup besar sekali bobotnya, baik lebar maupun panjangnya. Nah teman-teman,
Pada saat mengendarai mobil ini tentunya sangat senyap sekali. Suara mesinnya adem. Dan pada saat kita melewati polisi tidur, sangat lembut sekali, sangat nyaman sekali teman-teman. Wow, suspensinya benar-benar terjamin. Jadi pantaslah ini menjadi salah satu kendaraan yang paling mewah untuk kita menggunakan mobilitas baik untuk keluarga maupun bisnis. Oke, teman-teman, kita sudah mentest drive kendaraan Toyota Alphard facelift ini. Tadi juga sudah menjelaskan bagaimana baik interior maupun bagian eksteriornya dan performa pada mesinnya. Pada kesimpulannya, Toyota Alphard facelift ini adalah salah satu kendaraan minivan super mewah yang sangat luas dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih, sehingga pastinya kita ketika memiliki kendaraan ini pasti kita akan diberikan kenyamanan oleh kendaraan maupun fitur-fitur canggihnya. Oke, untuk kekurangan pada Toyota Alphard facelift ini adalah harganya yang cukup mahal dan tidak terlalu sporty. Untuk bangku baris ketiganya hanya untuk anak-anak cocoknya. Oke teman-teman, untuk harga Toyota Alphard di tahun 2023 ini mencapai 1,3 miliar. Tentunya sangat fantastis sekali ya. Dengan harga segitu tentu kita harus merogoh kocek atau mengumpulkan dengan cara bagaimana. Tetapi jangan khawatir buat teman-teman yang budgetnya belum ada, teman-teman bisa menyewa kendaraan Toyota Alphard facelift ini di rental mobil Obet Rencar. Nah, kita bisa menghubungi nomor di bawah ini buat teman-teman yang ingin mencoba menikmati bagaimana berkendara dengan kendaraan yang super mewah dan memiliki kenyamanan yang terjamin tentunya. Oke, buat teman-teman jangan lupa hubungi Obet Rencar di nomor 081212271168. Oke, sekian untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.